Wes, acek. Sini. Ini lari terus. Sini. Kim. Paling parah tuh apa tuh Pak? Yang paling parah adalah satu, saya pernah ngeruqyah orang yang gangguan sihirnya itu ada di perut sama ini. Jadi secara medis dia itu adalah jantung sama paru-paru. Nah, beliau yang mirip pernah cerita, satu hari omset jualan es cuma 5.000 nyampe jam 6 sore. Dia buka dari jam berapa tuh? Dari pagi. Nah, dari situlah ternyata bla 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 kebuka. Saingannya itu ada di sebelahnya. Sama-sama jualan es. Beliau es teh, ini es buah. Nah, setelah kita telisik, saya datang ke sono. Ternyata medianya itu ditaruh di pot samping dagangan beliau, yaitu medianya tanah kuburan. Halo Sobat OTM, balik lagi bersama gue Nardi di obrolan tengah malam. Semakin malam, makin seram. Pada season 1 ini, gue selalu menghadirkan beberapa narasumber yang mempunyai cerita pengalaman yang benar-benar horor nih. Dan kali ini gue sudah kedatangan seorang profesi, yaitu profesi ruqyah. Ia sempat menangani beberapa kasus sampai saat ini. Salah satunya yaitu kasus tentang sihir. Nah, penasaran dengan siapa narasumbernya? Langsung aja kita sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam, Pak Marno. Selamat malam. Saya manggilnya Pak Bapak atau Pak Ustadz atau Marno aja, Pak biasanya. Marno aja. Oke nih, Pak Marno. Profesi sebagai seorang peruqyah nih Pak. Berapa tahun Pak? Saya mendalami ilmu ruqyah, sebenarnya mengenal ruqyah itu dari 2015, akhir 2016 itu udah tertarik dengan ruqyah. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Berarti berapa tahun? Untuk yang flur atau untuk yang benar-benar mendalami dalam tanda kutip sampai kayak kebutuhan atau dalam kandidat 2019 ke sini, 2019 awal ke sini itu benar-benar all out saya di ruqyah. Oke. Berarti dari all out itu dari tahun 2019 sampai 2025 sampai saat ini. Berarti Pak Marno ini juga buka suatu praktek nih Pak? Atau membantu gitu ya orang yang membutuhkan? Untuk buka di rumah enggak. Tetapi karena saya tergabung di suatu organisasi ruqyah yang emang tapi ini itu udah nasional dan mungkin internasional lah, di luar negeri udah ada. Jadi sering itu saya dapat telepon atau kontak dari nomor-nomor yang mungkin emang meminta bantuan. Oke. Organisasi itu apa Pak? KBRA, Keluarga Besar Ruqyah Aswaja, pimpinan Gurunda Ki Ahmad Imron Rosidi, yang pusatnya itu ada di Jawa Tengah, di Grobogan tepatnya. Oke. Nah, kalau misalnya nih teman-teman yang nonton dari pengalamannya Bapak ini, kalau misalnya minta bantuan ke Bapak itu bisa dihubungin kemana tuh Pak? Silakan, ada di Google itu KBRA, keluarga kontak person KBRA, di situ tuh ada. Cari itu kalau di wilayah masing-masing. Kalau saya wilayahnya itu adalah Tangerang Kabupaten, nanti itu ada kontak person kami di situ. Oh, berarti sudah terdaftar. Sudah terdaftar secara hukum dan HAM kami ada. Oke, berarti kalau misalnya teman-teman pengen konsultasi sama Pak Marno ini, berarti bisa kunjungin di KBRA ini dengan domisili Tangerang Kabupaten, per wilayah ya. Itu
Tangerang dan sekitar berarti Bapak ini ya? Iya, untuk Banten itu ada PW Banten, terus ada PC, pengurus cabang Tangerang Kabupaten, Tangerang Kota, Tangerang Selatan, dan Serang. Oke, mungkin nanti semuanya kita taruh di deskripsi mungkin ya Pak. Silakan. Untuk alamatnya. Nah ini kan kejadian ini kasusnya banyak banget nih yang Pak Marno, maksudnya yang Pak Marno tanganin gitu kan. Makanya wah ini kacau banget sih. Ini teman-teman semua wajib tonton video ini sampai habis, mungkin ditahan dulu untuk ceritanya nih Pak. Siap. Dan pengalamannya. Nah buat kalian semua nih yang mau menjadi narasumber dan memiliki cerita, kalian bisa langsung WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini. Jangan lupa kunjungi media sosial kita. Nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Pak Marno, sudah siap? Siap. Obrolan tengah malam, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi atas semua nikmat-nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul bersua dalam acara yaitu OTM, obrolan tengah malam. Insyaallah sini nanti kami akan menjelaskan karena saya backgroundnya adalah mendalami ilmu ruqyah. Mungkin akan saya jelaskan kenapa saya masuk ke dalam dunia ruqyah dan pengalaman-pengalaman apa yang ada atau yang saya rasakan di dalam menjalani dunia ruqyah ini. Oke, saya mulai dari awal ya. Untuk semuanya, sahabat-sahabat semuanya. Jadi saya pribadi tidak terpikir dan tidak ada niat dalam diri saya pribadi mengenal itu ruqyah atau menjadi praktisi sama sekali, itu enggak ada. Kenapa? Berikhwal dari pengalaman saya dulu pas bapak saya masih saya kecil kelas 5 SD itu bapak saya kesurupan. Dari situ pengobatannya kok aneh-aneh itu. Nah, saya belum kenal terus sesuai dengan berjalannya waktu ada juga yang kena kasus kayak sihir dan lain-lainnya. Pengobatannya itu kok begini gitu. Nah, tapi emang dari situ belum ada kenal saya untuk menjadi pengobat atau apapun. Nggak ada sama sekali di situ. Jadi yang menjadi motivasi adalah dulu pas saya belum mengenal ruqyah, jadi kalau ada orang yang kesurupan ini selalu didatangkanlah orang pintar, orang yang bisa ngobatin gitu loh. Pikir saya itu sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan nggak masalah itu untuk ngobatin gitu. Nah, sesuai dengan perjalanan waktu, wallahu alam, saya diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ke jalan itu. Dengan apa? Jadi ada suatu kasus yang memang mungkin itu menimpa saya pribadi. Jadi saya pernah berjalan dalam tanda kutip mempelajari ilmu A, B, C, D, E lah gitu ya. Nggak saya sebutkan. Intinya ilmu-ilmu yang konon kalau orang itu nanti punya kelebihan. Atau misalnya tahan bacok lah atau apa, wah hebat gitu. Nah, saya nggak sadar ternyata semua itu akan ada efek sampingnya. Itu saya belum sadar. Jadi berjalannya waktu, saya mempelajari dulu ilmu mahabbah atau pelet dan lain-lainnya. Dan saya pas berumah tangga, saya gagal karena mantan istri saya itu kena pelet. Nah, jadi saya mempelajari ilmu pelet dan saya mencari itu untuk mengembalikan biar istri saya itu kembali lagi ke saya. Nyampe dari ujung A, B, daerah Jawa Barat lah. Jawa Barat. Berkeliling itu kalau nggak salah sekitar ada 5 orang. Pinter lah ngakunya bisa ngobatin. Dengan berbagai metode. Ada yang harus mandi dengan kembang tengah malam. Terus kita ngasih foto pasangan kita pas pengantin itu untuk ditaruh di apalah, saya nggak tahu itu. Itu di daerah Jawa Barat juga. Terus terakhir ada di daerah
sepatan. Nah konon katanya beliau ngomong, ini nanti 7 hari juga istrimu akan kembali. Oh. Nah, saya yakin 7 hari pertama, 7 hari kedua, 7 hari ketiga, 7 hari keempat nggak bisa, beliau nyerah. Udah nggak mau lagi katanya. Baru kali ini saya nggak bisa. Disitulah saya ketemu satu titik kejenuhan yang luar biasa. Jadi kenapa ini katanya orang pinter, orang hebat dan lain-lainnya. Kok nggak bisa mengembalikan istri saya untuk kembali lagi kepada saya gitu. Nah, saya mikir begini. Oh, ini berarti emang Allah punya rencana di balik ini semua. Dan dari situlah ada bisikan, entah itu bisikan datangnya dari siapa, tetapi ada dikerentek di hati dan saya agak ada mendengar di rumah itu. Gelar sajadahmu dan tobat kepada Allah. Di dalam hati itu ada kalimat ini. Saya nggak pernah dulu itu gini. Ada kata la haula wala quwata illa billah. Jadi intinya itu tidak ada daya kekuatan apapun terkecuali emang itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situlah saya mulai kenal tentang bahwasanya kekuatan apapun di dunia ini, kalau Allah nggak ridho, kalau Allah nggak menghendaki sesuatu untuk kembali, pasti nggak bisa. Nah, dari situlah disadarkan setelah sholat hajat ada bisikan, lepaskan, itu bukan jodoh. Akhirnya sampai di situ rumah tangga kami pisah. Setelah kami pisah, saya masih belum ketemu tuh tentang ruqyah. Oh, okay. Belum ketemu. Jadi saya masih berjalan ibarat perahu di lautan itu. Saya udah terombang-ambing, tapi saya udah ngelihat daratan. Udah ngelihat, oh itu. Nah, dari situ saya pertama kali diajak oleh sahabat saya, yaitu Hamid namanya. Ada ruqyah masal dulu. Pas di ruqyah masal itulah saya diajak untuk ruqyah. Jadi pasien ruqyah gitu. Ini untuk pertama kalinya? Pertama kalinya. Jadi saya kenal ruqyah di situ. Saya udah ngelihat di TV dulu kan masih rame ya tentang ruqyah. Apa sih ruqyah gitu. Saya masih anggap udah apa sih itu ruqyah itu. Sampai saya diajak untuk ruqyah, ada aja pantang alamat. Pas saya mau jalan nggak bisa. Ada motor saya rusak lah, apalah gitu. Sampai segitunya. Terus akhirnya sama beliau saya didatangkanlah oleh sahabat saya yang peruqyah ke rumah. Baru itu saya kenal. Nah, dari situlah saya baru diruqyah. Ternyata efek dari ruqyah itu saya sih nggak kesurupan, nggak, cuma mutah-mutahnya luar biasa. Nyampe saya kayak terkuras isi perut. Oh, ini beneran keluar? Bener mutah. Nyampe lendirnya itu pokoknya nyampe kita itu kalau mutah itu nyampe terakhir itu gitu loh, Bang. Nyampe terakhir bener-bener habis isi perut. Nah, dari situlah baru saya badan enteng terus. Kok beda hawa saya? Badan saya nggak enteng gitu kan. Nah, disitulah mulai timbul saya belajar tentang apa sih ruqyah dan gimana gitu. Dari situ saya belajar sama teman saya tentang ilmu ruqyah. Jalannya waktu terakhir 2019 saya ikut pelatihan tentang ruqyah yaitu di KBRA, Keluarga Besar Ruqyah Aswaja. Pimpinan Gurunda Ki Ahmad Imron Rosidi yang berpusat di Grobogan, Jawa Tengah. Nah, dari situlah saya 2019 mendalami benar-benar ilmu ruqyah. Tetapi sebenarnya dari 2015 itu udah ada kerentek dan udah sering ruqyah gitu, maksudnya pengen ruqyah. Tetapi saya di ruqyahnya yang benar-benar itu adalah ruqyah pertama kali di ruqyah itu saya ingat 2017. Pertama kali saya di ruqyah. Tapi saya udah tertarik dengan dunia ruqyah itu 2015 akhir. Saya udah itu apa sih ruqyah gitu. Tapi belum ketemu, ibarat kalau kayak orang berjalan belum ketemu tempatnya gitu. Tetapi ada yang saya heran gini, saya nggak ada bener niatan jadi peruqyah apapun, nggak ada. Tetapi di dalam bisikan hati ini saya aja nggak tahu ini saya mau dibawa kemana, saya mau dibawa kemana nih gitu.
Nah itu saya nggak tahu dari situ, yaitu 2019 saya belajar tentang ruqyah. Jadi di KPR itu angkatan ke-7 saya tentang belajar, baru saya buka tentang apa sih ruqyah dan lain-lainnya. Itu ada semua. Berapa lama tuh Pak Mar? Belajar itu? Iya. Itu belajar itu cuma sehari. Kita dibimbingnya, kalau di kami di KPR ada ijazah atau untuk istilah kata kita sekolahnya itu sehari di situ. Setelah itu nanti kita ada dibentuk grup untuk kita sharing dan lain-lainnya di situ. Dan berjalannya waktu dari 2019 awal nyampe sekarang tuh, alhamdulillah hidup atau kehidupan saya emang saya niatkan untuk wakafkan untuk ya dalam tanda kutip di dunia ini, di dunia yang kalau bisa dibilang ruqyah itu kan syarat dengan goib ya, syarat dengan hal-hal yang mistik. Tapi sejatinya bukan itu. Banyak kasus-kasus yang memang selama ini harus ada penanganan dengan ruqyah gitu Bang. Jadi emang mungkin udah ditakdirkan, saya harus berjalan di tempat ruqyah ini. Nah, mungkin kadang-kadang kan sering orang itu mengatakan begini, ruqyah apa sih? Kenapa di ruqyah? Saya emang nggak ada setannya, nggak ada ininya gitu. Nah, ini yang kadang-kadang sering harus kita pahami. Diluruskan maksudnya? Nah, diluruskan tentang ihwal daripada ruqyah itu yang sejatinya gitu. Karena memang pengobatan ini udah ada sejak dari zaman Rasulullah gitu. Jadi apa salahnya kita mendalami ilmu Al-Qur'an untuk pengobatan? Gitu loh. Kenapa? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Nah, sejatinya artinya kurang begini. Di dalam Al-Qur'an itu Allah turunkan asifat dan penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, kadang-kadang kita sendiri nggak yakin dengan Al-Qur'an kalau itu bisa jadi obat. Makanya seringnya itu kita minta ada orang kesurupan, orang sakit, minta doa ke orang pinter. Nah, bener kan? Iya. Minta air ke orang pinter, minta ini ke orang pinter. Dulu saya pikir, oh ya bener. Tapi setelah kesini saya bilang, berarti kalau kita datang ke orang pinter yang model kaki itu, yang datang siapa? Orang bodoh. Oh iya. Iya kan? Iya bener. Dibodohin. Ini yang menjadi motivasi saya. Bismillah, saya bukan orang pondokan, saya bukan ahli ilmu agama, tetapi saya minimal dengan ilmu setitik yang ada di dalam diri saya manfaat untuk orang banyak. Bismillah, saya belajar. Saya bukan orang yang ahli, saya bukan orang yang pintar, tetapi niat saya meruqyah, belajar dan mengajarkan yang saya bisa. Itu edukasi ke umat biar nggak tersesat dengan kemampuan yang saya mau punyai. Tetapi saya motivasi saya terus belajar dan bertanya kepada ahli-ahlinya. Nah, mungkin sedikit untuk rekan-rekan biar nggak terjerumus atau nggak salah menafsirkan tentang ruqyah. Ruqyah itu adalah artinya doa. Doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengobati semua penyakit medis, non-medis, sihir, dan lain-lainnya. Atau untuk menyelesaikan problema kehidupan dengan membaca Al-Quran, hadis Nabi, dan doa-doa yang dimengerti artinya. Nah, jadi kita paham nih misalnya sakit apa? Ambil air, nanti insya Allah di sesi terakhir kita praktekkan. Jadi ambil air, bacakan ayat-ayat Al-Quran, niatkan apa hajat tujuan kita, tiupkan minum. Nah itu ruqyah. Itu yang kadang sono minta air ke orang pinter. Ternyata apa? Kita sebenarnya pinter, tetapi kita tidak mau belajar untuk menjadi pinter. Nah, jadi biar paham akan saya jelaskan tentang perbedaan ruqyah yang sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya, dan ruqyah yang syirik atau ruqyah yang
tidak sesuai dengan ajaran Allah. Yang pertama, kalau ruqyah yang sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, satu, yang dibaca jelas ayat-ayat Al-Qur'an dengan bahasa yang jelas, tidak samar atau sir. Dibacakan. Jadi ada pasien kita bacakan ayat-ayat ruqyah suruh dengerin. Itu metode yang pertama, atau kalau di kami metode Shimai. Terus yang kedua itu tidak meminta yang aneh-aneh. Contoh, tidak minta kembang 7 rupa, tidak minta disedain ayam hitam, ayam putih, dan lain-lainnya. Tidak nanyain hari lahir weton atau siapa, atau bahkan tidak menanyakan nama lengkap ibu kandung. Itu nggak ada di kami. Kami murni yang sesuai dengan syariat, karena memang kami ngaji niatnya untuk pengobatan, ditambah niat untuk mengobati. Jadi terus kalau di kami itu kalau misalnya ngeruqyah yang lain pasangan itu tidak boleh cuma berdua dalam satu ruangan, harus ada mahram atau yang menemani. Kenapa? Biar nggak ada fitnah. Nah, jadi sering kan kita dengar dukun cabul. Nah, itu kita menghindar karena memang kita niatnya bukan kayak gitu. Tapi Pak Marno, tentang dukun cabul ini, Pak Marno sempat tahu nggak? Gitu? Kenapa dia bisa mempraktekkan buka praktek seperti itu? Ya, karena emang itu dari iblis. Anak buah Dajjal itu emang mencari yang kayak gitu. Dengan alasan masyarakat ini masih awam tentang pengobatan. Jadi mikirnya dia itu, oh ini pengobatan yang penting saya sembuh. Paham ini? Yang penting saya sembuh, yang penting saya sehat, tetapi tidak memikirkan ini metodenya gimana. Allah halalkan enggak? Allah perbolehkan enggak? Yang penting sembuh. Ini yang bahaya. Contoh, kenapa saya bilang gitu? Kalau misalnya yang penting sembuh, ibarat kita pergi ke bank. Kita berangkat ke bank, ngambil duit. Ada 2 orang nih, ibarat ini. Yang satu ke bank ambil duit dengan membawa senjata api, ngerampok. Yang satu emang sesuai aturan. Beliau punya duit di bank, rekeningnya ada, semua lengkap. Yang satu ini kira-kira kalau ngerampok misalnya dapat duit, berarti kan yang penting dapat duit. Nah, yang satu ini sesuai aturan. Nggak ngerampok, nggak apa. Kira-kira enak mana nih? Pasti enak yang halal. Yang sesuai dengan apa yang kita punya. Nah, ini yang harus kita pahami. Pengobatan pun sama. Sembuh benar, tetapi dari jin. Efek sampingnya apa? Nanti ada, itu kita jelaskan. Jadi mungkin dilanjut yang tadi, yang ruqyah sesuai dengan syariat. Yang tidak, nah biar masyarakat paham. Yang tidak sesuai dengan syariat, contoh, pas datang langsung dilihat, wih, ini si A ini jinnya 10 nih, ada di A, B, C, D. Ya. Karena sejatinya manusia normal itu tidak bisa melihat yang gaib. Ibarat gini, kalau yang di luar TV, ini jin, dia akan bisa melihat TV dari depan, belakang, kanan, kiri semua. Nah, yang di dalam TV itu manusia. Nah, yang di dalam TV itu pasti nggak bisa ngelihat yang nonton. Bener nggak? Nah, itulah sejatinya manusia. Kalau manusia bisa ngelihat sesuatu yang gaib, itu ada 2 sebab biasanya. Emang dia membuka portal yang gaib, atau Allah kasih mangunah atau karomah, atau mangunah atau karomah. Nah, mungkin nanti saya akan bahas di belakang yang ini. Nah, jadi tentang ruqyah yang tidak sesuai ajaran Allah yaitu terus minta aneh-aneh sajen, kembang 7 rupa, ayam hitam, ayam putih, dan lain-lain. Nah, intinya begini. Dia minta yang sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Allah. Jadi misalnya kayak ayam hitam, ayam putih itu untuk persembahan. Sembahan kepada siapa? Kepada makhluk yang menguasai situ. Nah, jadinya kan nanti jatuhnya ke kesyirikan. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Jadi itu. Nah, dari semua ini mungkin
sahabat-sahabat semua udah sedikit paham tentang mana yang hak, mana yang batil. Jadi ayo kita edukasi diri kita, kalau kita sakit berobatlah sesuai dengan aturan Allah, sesuai dengan apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Jadi jangan asal berobat, yang penting sembuh. Nah dari situlah Bang, selama ini saya kurang pas. Nah dari situlah alhamdulillah saya dipertemukan dengan KBRA dan saya istiqomah nyampe saat ini, nyampe detik ini, dan mungkin insya Allah kalau Allah izinkan, saya nyampe mati pun saya akan berdakwah di dalam Ruqyah KBRA. Karena dakwah itu bukan berarti kita harus pandai, dakwah itu bukan harus berarti kita itu menguasai ilmu-ilmu tertentu. Dakwah itu wajib bagi semua kaum muslimin dan muslimat. Mengajak untuk kebaikan itu dakwah. Tetapi kalau taklim berarti itu kan jatuhnya kepada orang yang berilmu. Ilmu fikih, ilmu lain-lainnya itu taklim. Tapi kalau dakwah, kita semua sampean yang di sini ataupun di mana wajib. Contoh, ngajak kebaikan. Yuk kita sholat. Yuk kita pergi ke majelis taklim. Yuk kita silaturahmi ke tempat si A, si B. Itu dakwah. Mengajak kebaikan. Makanya insya Allah kalau kita dakwah kita ditingkatkan, ngajak kebaikannya ditingkatkan, maka hasil output kehidupan kita itu pasti akan baik. Nah, itu mungkin sejarah istilah kata kenapa saya di Ruqyah atau terjun dalam mendalami ilmu Ruqyah, dan nyampe saat ini pun saya pribadi masih belajar. Jadi untuk sahabat-sahabat semuanya, mohon maaf kalau pemaparan saya atau apapun ini mungkin jauh dari kata orang yang berilmu, karena sejatinya emang al-fakir ini ceteklah dalam bahasa Jawa, wong cetek berilmu, tetapi belajar dan belajar sampai mati pun saya akan belajar. Itu motivasi untuk saya pribadi, dan semoga rekan-rekan yang bisa mendengarkan ini termotivasi untuk belajar dan belajar sampai mati. Jangan pernah meninggalkan hal untuk belajar. Belajar apapun yang penting, bukan belajar ilmu-ilmu atau apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama kali saya ngeruqyah ini, jadi saya akan cerita pertama kali saya ngeruqyah orang ini yang terkesan. Jadi ada tetangga saya kesurupan. Jadi kesurupannya itu adalah jin Cina, bahasanya bahasa Cina. Dia bahasa Cina itu benar. Saya bingung kenapa? Waduh, baru pertama kali dulu ngeruqyah. Saya bacakan ayat-ayat, saya bacakan ayat ruqyah. Karena bahasanya bingung dan saya baru pertama kali ngeruqyah bingung. Saya cuma yakin bismillah ya Allah. Saya niat. Pokoknya saya minta pertolonganmu ya Allah, mudahkan. Dan ternyata pas begitu saya ngeruqyah, saya baca ayat, dia diskusi. Dan secara spontanitas itu di hati saya itu ada kepengen gini, ajak diskusi. Lalu nih, mohon maaf nih Pak. Siap. Itu kan maksudnya kesurupannya orang Cina nih. Orang pribumi, orang kita. Maksudnya bahasanya? Bahasanya, jadi yang masuk itu jin Cina. Bahasa Cina Mandarin benar itu. Nah, itu komunikasinya gimana tuh? Nah, akhirnya kita mohon kepada Allah, ya Allah, mudahkan jin ini supaya mengerti dengan bahasa yang kita mengerti. Dia bisa ngomong bahasa Indonesia setelah kita ngomong gitu. Sebelumnya? Bahasa Cina, nggak ngerti. Ya gitu. pokoknya Mandarin itu saja, ini apa artinya gitu. Nah, setelah dia ngerti, dia cuma ngomong, saya minta tolong, saya ini ketinggalan. Konon dia ngomong tuh, saya ketinggalan rombongan, jadi saya di sini nih ditawan, minta tolong lepasin. Gitu. Akhirnya pas begitu kita mohon kepada Allah untuk dilepasin itu dari ikatan itu, lepas, sembuh itu orang, gak diapa-apain. Normal lagi? Normal. Nah, itulah. Situ pengalaman, dari situ saya motivasi, bla 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 bla. Pas saya yang lebih berasa lagi begitu saya gabung di KBRA. Hampir bisa dibilang, mohon maaf, bukan sekali lagi sahabat-sahabat KBRA semua mungkin insya Allah kenal dengan kami, dan mohon izin guru saya Ki Ahmad Imron Rosidi seandainya melihat
ini tayangan dan juga Ki Nur Sobah, Ketua PW Banten. Insyaallah saya ingin mengenalkan KBRA di sini. Jadi begitu saya masuk di KBRA, dari situlah pengalaman-pengalaman saya muncul. Satu, tentang ruqyah yang hampir saya tangani tiap hari itu adalah nyampe saat ini. Hampir semua kasusnya bisa dibilang kasus satu, sihir. Berbagai macam sihir dan juga masalah rumah tangga. Nah, jadi masalah rumah tangga kayak gini. Ada yang pengen cerai A, B, C, D dengan masalah ini. Nah, biasanya mereka datang ngobrol dengan saya, semua kasus itu saya alamin udah. Oh, iya. Nah, jadi kok ini serba kebetulan bukan? Ternyata saya ambil garis lurus ke belakang. Allah punya rencana di sebalik semua musibah yang menurut manusia. Inilah iktibar pembelajaran kita. Nanti di depannya kamu akan menemukan kasus kayak gini. Nanti kalau udah menemukan dia nggak akan nanya gimana cara. Kenapa? Kita udah ngalamin. Ibarat gini, cabai ini pedes. Kalau orang yang belum makan cabai nggak tahu pedesnya kayak apa. Enggak, Bang? Tapi kalau udah, oh cabai merah pedes gini, cabai hijau gini, kita udah ngalamin. Yeah. Kita sendiri udah ngalamin, maka kita akan tahu. Dan walau alam bisawab, saya nggak tahu. Ternyata setelah saya telisik, ternyata kakek buyut saya dulu juga ibarat orang bisa ngobatin sihir dan bisa juga nyihir. Tuh. Ada keturunan saya ke situ. Oke, yang awalnya nggak tahu. Nggak tahu. Nah, dan saya juga baru tahu di KBRA kalau di dalam diri saya ada sesuatu yang bercokol. Tadinya saya nggak tahu. Maksudnya apa tuh bercokol gitu? Jin keturunan, nasab keturunan dari leluhur saya. Saya ambil kesimpulan sendiri, ini pengalaman pribadi saya. Saya jatuh dari motor itu 4 kali. Hah? Serius, nggak pakai helm pernah, Bang. Bro, wes. Ini gigi saya agak patah satu, bentur di aspal. Saya nggak apa-apa, motornya remuk. Saya nggak apa-apa. Dada saya ini nyampe bajunya brok gitu. Pikir saya, oh kebetulan ini. Mungkin yang saya pikir, oh ini mungkin emang. Saya belum apa-apa, oke. Terus yang kedua pernah jatuh juga. Nyampe lumayan pada bolong. Tapi saya nggak apa-apa, cuma luka dikit. Terus yang ketiga jatuh juga diseret tuh di Tomang. Sama mahasiswa satu fakultas di Grogol. Saya keseret motor. Seret motor. Saya lempar motornya, nyampe motornya remuk. Tangan saya bentur aspal gini. Nyampe nggak bisa dilurusin, kirain patah. Tangan kiri ini. Pas begitu ini, enggak. Cuma sakit dulu sembuh. Terus yang keempat, saya jatuh dengan mantan istri saya dulu di Bandara Soekarno-Hatta. Ketabrak motor. Ketabrak mobil. Yang nabrak mobil polisi saya itu. Dari belakang. Dulu mantan istri saya dulu itu nyampe nggak bisa bangun karena di aspal. Saya jungkir balik. Dan jatuh kepalanya dulu. Pikir saya kayak di film. Ternyata saya nggak sadar. Mungkin jin yang ada dalam tubuh saya ngelindungin kali. Kali ya. Saya nggak tahu. Soalnya saya nyampe motor remuk, saya nggak apa-apa. Tapi kan pada saat itu Pak Marni nggak tahu ya? Nggak tahu saya. Dan saya nggak merasa mempunyai yang aneh-aneh gitu loh. Nah itu makanya dari situ ternyata jin nasab atau jin keturunan itu yang ada di dalam tubuh saya itu mungkin bekerja. Bekerjanya itu niatnya melindungi, tetapi saya nggak aslinya itu bukan melindungi, merusak semua organ-organ tubuh saya. Nah itu, jadi untuk rekan-rekan yang mungkin ada jin nasab atau keturunan di dalam tubuh, dia ada bersarang di dalam tubuh, biasanya penyakitnya itu adalah kolesterol, asam urat, sakit mah. Pundak sering pegel, dada sering nyesek, terus kaki itu sering linu, itu sakit kepala biasanya, itu efek-efek karena dia itu ada di pembuluh darah, ikut sirkulasi pembuluh darah
dan nanti dia akan berhenti di satu titik, maka titik itu biasanya sakit. Bisa di sini, bisa di kepala, bisa di pundak. Gitu. Nah, Oke. jadi mungkin saya akan lanjutkan tentang pengalaman-pengalaman ruqyah. Nah, mungkin biar agak ini saya akan bagikan sedikit tentang pengalaman ruqyah tentang kasus jin nasab dulu. Jin nasab atau yang kita sebut nasab itu keturunan. Jadi keturunan leluhur. Nah, ini ciri-cirinya dan gimana cara jin nasab bekerja. Nah, biar kita paham. Jadi biar kita nggak senang, misalnya ini punya keturunan. Wah, ada yang ngelindungin misalnya hodam ini 10 biji. Wah, ini orang punya kelebihan. Hati-hati, itu kekurangan aslinya, bukan kelebihan. Itu penyakit aslinya. Nah, oke, kita bahas yang itu. Jadi jin nasab adalah jin keturunan yang dilakukan oleh leluhur kita di masa lalu yang melakukan perjanjian dengan jin melalui perantara dukun atau apapun dengan tujuan tertentu. Contoh, buat penjagaan, buat pengobatan, buat penglaris, buat apa-apa. Nah, perjanjian-perjanjian itu nggak putus 1-2 tahun. Dia lama, bisa ratusan tahun. Bahkan mungkin bisa ribuan tahun. Taruhlah misalnya, paling pendeknya misalnya kita ngambil kayak penjajah Belanda 350 tahun. Nah, yang leluhur kita, misalnya kakek buyut kita pernah melakukan persekutuan dengan perantara dukun ke jin itu untuk misalnya biar sakti, biar bisa ngobatin orang dan lain-lain. Begitu beliau meninggal, ini makhluk ibarat gini. Ini bahasa-bahasa biar biasa gampang dicerna ya. Bos, gua mau ikut lo. Enggak, gua udah wayanya menghadap Allah. Lo sekarang udah sono. Lah gua kemana, bos? No, tuh. Nah, ditunjuklah anak-anak cucunya. No, itu tempat lu nanti nih si ini. Nah, yang nggak tahu menau anak cucu kita kena imbasnya. Imbasnya udah pasti negatif. Kenapa? Pasti negatif. Jadi ibarat gini. Saya akan perbandingkan seandainya di tangan kanan saya ini, saya megang botol bensin. Nah, di tangan kiri saya megang botol air mineral. Kalau saya taruh di masing-masing tempat gini, aman bang ya? Aman ya, enggak ini ya. Jadi kalau saya haus, saya bisa minum. Terus kalau motor saya mati, saya isi bensin ini, hidup ya. Sekarang pertanyaan ini yang sering terjadi. Ini biasanya orang-orang kita. Nyari simpelnya, nyari instan. Dah, nyari terima beres rata-rata. Digabunglah jadi satu. Bensin sama air itu. Tercampur. Pertanyaan saya. Bensin itu bisa untuk hidupin motor enggak yang tercampur dengan air? Enggak. Bisa diminum? Bisa enggak? Tergantung sih. Enggak, bensin sama air bisa diminum kalau tercampur? Enggak juga. Nah, manusia sama jin kalau tercampur, jin bukan, manusia bukan. Setengah-setengah berarti. Nah, bayang nggak itu akidah kita nanti yang tergadaikan. Nah, ini semoga sahabat-sahabat semua di OTM ini bisa terinspirasi dengan pengalaman saya ini. Jadi jangan senang apa-apa yang instan. Ini dulu. Apa-apa yang instan udah pasti menimbulkan efek samping luar biasa. Malah membahayakan. Nah, sampai tiap hari makan lah yang instan. Sakit gak? Gampang datang penyakit. Jadi nggak ada kerjasama. Intinya adalah untuk rekan-rekan semua, nggak ada kerjasama dengan bangsa jin yang gratis. Ini sampean kerja nih kan? Iya. Mau nggak dibayar? Ya nggak mau juga. Nah, kata jin enak aja gua dan jaga lo, enak aja gua dan narikin biar pelanggan pada masuk ke toko kamu, enak aja gua dan jaga lo biar ditembak gak mempan. Sekarang gua minta bayaran. Oke. Kapan bayarannya? Biasanya di usia 30 ke atas. 30, 35 ke 40 ke atas. Itu kita ngambil secara logika karena biar maksudnya omongan saya gampang dicerna. Maksudnya kalau kita kerja
Masa nggak dibayar? Pasti ngamuk-ngamuk dong. Iya. Nah, jin sama, jangan sama. Jin itu sifatnya licik daripada manusia. Jin itu ada yang Islam, munafik, kafir, sama manusia begitu. Emang jin Islam semua? Enggak. Jin itu dari Islam, munafik, kafir. Nah, biasanya yang bersekutu itu adalah jin-jin munafik. Yang seolah-olah Islami tetapi menghancurkan. Nah, itu untuk rekan-rekan semua. Jadi kalau yang punya nasab keturunan atau apa-apa, jangan bangga, nanti ada efek sampingnya. Segera bertobat. Lepaskan ilmu-ilmu yang enggak sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Kembalilah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya hidup kita tidak tersesat. Hidup di dunia paling mentok juga 80 tahun udah lama banget. Masa mau menyesatkan akidah kita? Jangan. Semoga sahabat-sahabat semua jangan sampai terkena itu. Jadi inti daripada itu, yuk buang ilmu-ilmu yang tidak sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Kita belajar lagi ilmu yang sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Jadi saya pribadi, kalau saya orang Jawa, saya ngomong gini, ilmu kudu. Ilmu kudu. Nah, kudu apa? Kudu mituhu kepada Gusti Allah. Intinya adalah takwa. Jalankan semua perintah Allah, jauhi larangannya. Udah ilmu itu aja yang pelajari. Yang dilarang Allah jauhi. Yang diperintahkan jalankan. Hidup kita nggak akan selamat dunia akhirat. Jangan aneh-aneh lah. Jangan ilmu kebal, ilmu itu. Jangan. Kenapa? Sananya. Coba untuk sahabat-sahabat semua. Ada nggak Rasulullah dan sahabat kebal? Nggak ada. Terus yang kebal siapa? Kok ada yang kebal? Nah, ini Dajjal menipu umat manusia dengan intrik-intrik tuh. Bang. Jadi banyak sekali pengalaman-pengalaman saya di lapangan yang bangga dengan ilmu-ilmu kaki itu. Tetapi alhamdulillah setelah kita sadarkan, setelah kita ngobrol ngalung ngidul masalah kaki itu, mereka sadar dan melepaskan sukarela. Ternyata begitu mereka lepas, nyaman di dalam tubuh kita. Nah, kalau untuk saya meruqyah pengalaman di ilmu nasab, saya pernah, tetapi kayaknya jarang sekali untuk itu. Hampir yang kami tanganin adalah rata-rata saya pribadi itu sihir. Untuk saat ini, sampai saat ini adalah sihir. Dan mungkin ada satu pengalaman yang mungkin saya bagikan tentang pengalaman saya meruqyah hampir di ilmu sihir itu. Banyak kasus saya udah, kalau lupa, kalau saya hitung kan udah nggak kehitung dah. Yang paling parah tuh, itu apa tuh Pak? Yang paling parah adalah satu, saya pernah ngeruqyah orang yang gangguan sihirnya itu ada di perut sama ini. Jadi secara medis dia itu adalah jantung sama paru-paru. Begitu diruqyah, keluar pasir sama rambut real itu, orang seberang. Beneran tuh kalau? Bener rambut. Dan kalau diruqyah, beliau selalu kesurupan. Dan nyebutnya adalah saudara kandungnya yang rebutan warisan. Itu. Jadi intinya adalah biasanya sihir-sihir itu berhubungan dengan warisan yang saya. Jadi menghalalkan segala cara biar dapat warisan banyak. Tuh. Oh, jadi rata-rata perebutan warisan atau saingan toko. Nah, kalau saingan toko itu seperti apa tuh? Ini lagi saya tanganin minggu besok. Ini lagi tanganin. Ceritanya ada, saya punya sahabat yang jualan ayam geprek. Ayam geprek itu. Jadi depannya warung Padang. Oke. Nah, jadi sahabat saya ini pernah, dan bahkan ini berapa hari kesini ini merasakan gini, Pak, saya ngantuk banget dan hari ini satu potong pun belum laku. Si yang ayam geprek ini belum laku sama sekali, nyampe jam
buah. Dia telepon WA saya di kerjaan. Terus coba sampean ngambil air wudhu, bacakan ayat kursi dan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bikin di air semprot. Ternyata begitu disemprot, lah sampean dagang, Mbak. Warungnya seolah-olah tutup, nggak ada. Maksudnya? Jadi orang lewat nggak ngeliat tuh kalau warung itu buka. Lah. Begitu tak suruh semprotin semua depan dengan kondisi berwudu dengan niat mohon pertolongan kepada Allah. Kalau emang ada yang menutup warung saya ini, ya Allah jadikan ayat-ayat Al-Quran ini untuk ternyata begitu disemprot. Nah, tadi kirain sampean nutup, tadi saya mau beli ayam. Nah, itu nyampe hari ini. Jadi si warung saingan beliau ini selalu gonta-ganti dukun, udah 3 atau 4 dukun. Si tukang nasi Padang itu. Padang ini. Ya. Nah, itu efek daripada sihir penghancur usaha. Biasanya ciri-cirinya apa? Ngantuk luar biasa. Yang kena sihir itu ngantuk. Terus banyak lalat. Bau amis di warungnya. Terus biasanya kalau dari mimpi, mimpinya itu selalu di kuburan. Di kuburan? Iya. Berarti itu medianya biasanya tanah kuburan yang disebar. Kenapa pakai media tanah kuburan? Jadi biar warung itu sepi kayak di kuburan. Itu logikanya. Oke. Tuh. Makanya ini kadang-kadang kalau nggak dengan tingkat keyakinan tinggi dan menyaksikan dan menjalankan sendiri, nggak percaya. Tetapi pasti sahabat-sahabat semua OTM pasti pernah ada yang merasakan kayak begini. Semua ada yang merasakan begini silakan. Praktekkan ini. Insya Allah manfaat. Ambil air mentah, campur garam sedikit. Di gelas atau di itu. Bacakan. Ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacakan sholawat apapun. Bacakan Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, atau Qulhu, Al-Falaq, An-Nas. Dengan jumlah ganjil. Terus doakan, ya Allah jadikan air ini untuk menghancurkan semua energi negatif yang mengganggu usaha saya. Tiupkan di situ, semprot seluruh ruangan atau tempat usaha dalam kondisi wudhu. Sambil mohon pertolongan kepada Allah kalau emang tempat itu ditutup. Insya Allah nanti pasti kebuka dengan izin Allah. Tuh, silakan praktekkan bagi sahabat-sahabat semuanya. Karena sudah berapa kali ngalamin kasus kayak gini, termasuk saudara saya, sahabat saya di Tambun juga pernah. Jadi beliau jualan es buah sama gado-gado. Oh, okay. Jadi orang telepon, Pak, emang libur hari ini? Buka, saya lewat nggak ada. Nah, beliau yang mirip pernah cerita, satu hari omset jualan es cuma 5.000 nyampe jam 6 sore. Dia buka dari jam berapa tuh? Dari pagi. Nah dari situlah ternyata bla 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 bla. Kebuka, saingannya itu ada di sebelahnya, sama-sama jualan es. Beliau es teh, ini es buah. Nah setelah kita telisik, saya datang ke sono, ternyata medianya itu ditaruh di pot samping dagangan beliau, yaitu medianya tanah kuburan. Oh sama nih sama yang sama ini. Mayoritas gitu, Bang. Mayoritas itu untuk menghancurkan usaha itu adalah dengan tanah kuburan. Itu. Selain tanah kuburan ada nggak sih Pak? Selain tanah kuburan biasanya air pemandian mayat yang digunakan. Itu disiram. Efeknya apa? Ya sama, sepi dan sakit biasanya orangnya. Sakit kakinya biasanya. Itu yang sering dialami. Sakit kaki, kepalanya sakit, badannya udah nggak karuan ke orang dikebukin. Itu sihir penghancur usaha. Dari tanah kuburan sampai air pemandian mayat biasanya. Jadi sihir itu macam-macam, banyak banget sihir yang ditujukan. Sebenarnya sihir yang nggak kedeteksi itu yang bahaya. Apa sihir itu biasanya sihir sakit. Jadi dia nggak kedeteksi kalau itu sihir untuk bikin sakit biar mati. Jadi seolah-olah medis, benar-benar medis. Jadi saran saya untuk rekan-rekan semua,
Jadi kalau memang ada sakit medis, coba bacakan ayat-ayat ruqyah. Atau kalau saudara-saudara semua atau saudari-saudari semua agak ragu, mintalah peruqyah terdekat. Dan insya Allah KBRA itu ada di seluruh kabupaten. Boleh buka YouTube kami, ada di situ. Minta tolong sama beliau. Jadi untuk mendeteksi jangan sampai kita udah diodol-odol, itu beda lagi. Ini ada saya cerita pengalaman kasus sihir sakit. Sahabat saya di daerah Citra Raya. Nah, jadi beliau dulu terindikasi adalah sakit batu empedu atau apa, saya lupa. Pokoknya udah mau dioperasi. Begitu mau dioperasi, dilihat itu nggak ada penyakitnya. Sehat. Padahal di medis ada. Ada. Di medis terlihat ada. Begitu udah di black nggak ada. Ya. Itu benar. Nah, akhirnya kita datang ruqyah, ternyata lagi-lagi urusan warisan. Nah, ini sering terjadi di masyarakat. Jadi kalau beliau nanti meninggal, kan anak satu-satunya ini nanti nggak ada warisan, warisannya jatuh ke saudara ibunya. Paling banyak antara persaingan dagang atau warisan nih, perebutan warisan yang Pak Marno ini tanganin? Hampir imbang, tetapi rata-rata banyak di kasus-kasus itu di usaha. Usaha banyak persaingan dagang nih. Persaingan dagang, jadi jaga nggak sehat lah gitu. Nah, Pak Marno, di sini saya mau nanya sedikit nih sebelum mengakhiri cerita ini, Pak. Siap. Kan kalau untuk ruqyah itu kan berarti ada beberapa metodenya nih. Nah, salah satunya aku sempat pernah ngeliat di all shop, entah itu di online dan segala macam, itu ada yang namanya garam ruqyah. Nah, Pak Marno, kemarin sempat viral di beberapa media, entah itu dari platform TikTok, YouTube dan segala macam. Garam ruqyah itu sebenarnya penipuan. Nah, itu gimana tuh Pak Marno dari tanggapannya Pak Marno sendiri yang maksudnya yang terjun di dunia seperti itu? Ya. Jadi sekali lagi, ruqyah kalau niatnya karena Allah, ya mungkin niat menolong karena Allah. Karena orang itu pernah dalam tanda kutip terzolimi oleh orang-orang pintar, pasti nggak akan pernah mengejual belikan kayak begitu. Dalam tanda kutip, nggak akan mengejual sesuatu berembel-embel ruqyah. Kalau yang benar. Iya. Jadi tinggal aja ajarkan kepada beliau. Nih, air campur garam. Jadi jangan bilang, oh ini garamnya dari ruqyah bisa ngusir jin. Tapi bener ada kan yang namanya garam ruqyah itu? Ada itu maksudnya garam yang sudah dibacakan ayat-ayat ruqyah dicampur air untuk metode ruqyah tempat dan lain-lain. Karena sifat garam sendiri itu adalah untuk mengikat sesuatu yang bau. Jadi misalnya ruangan ini bau nih, semprot aja dengan garam. Insya Allah nanti baunya itu nggak akan kemana-mana. Jadi dia akan turun dengan garam itu. Itu garam apapun? Iya, garam apapun. Tapi yang bagus emang garam kasar yang masih murni. Nah, karena untuk buat hujan buatan aja dengan garam, dia ngikat zat-zat yang nggak begitu. Jadi ini sekali lagi harus pengetahuan yang harus kita tanamkan, bahwasanya orang awam ini yang kadang-kadang nggak paham. Wah, saya udah kasih garam ruqyah, udah ini kok masih begini-begini aja. Nah, karena mereka meyakini bahwasanya garam itu bisa membuat sesuatu itu. Contoh misalnya, ini garam ruqyah untuk meruqyah rumah, toko dan lain-lain. Setelah ini nanti hancur. Ya kalau misalnya orangnya masih bermaksiat, di situ masih ada yang Allah larang, ya datang lagi. Ya kan? Ibarat gini loh. Orang mau ngusir lalat, lalatnya diteplak-teplak, pergi. Enggak. Tetapi di dalam tong sampah itu masih ada bangkainya. Pertanyaan saya, datang lagi enggak itu lalat? Pasti datang lagi. Yang penting buang lalatnya apa? Isi tong sampah.
Tong sampah. Nah ini yang manusianya harus rekan-rekan semua pahami. Kotorannya buang, maka dengan sendirinya lalat atau makhluk-makhluk kaki itu nggak ada. Nah, itu. Nah berarti kalau yang di online itu sebenarnya itu benar atau enggak sih Pak Marno? Saya nggak berani ngambil kesimpulan, tetapi karena itu adalah margin untuk dagang, tetapi mohon maaf saya sendiri kurang setuju mengatasnamakan ruqyah. Iya, soalnya kan pas aku juga sempat ngecek kan, mau tahu sih seperti apa sih garam ruqyah, ternyata pas aku cek itu sama kayak garam biasa yang bener-bener masih murni. Iya. Jadi sekali lagi untuk sahabat-sahabat semua, yuk kita mulai cerdas, kita mulai pintar. Kedepannya kalau kita bisa, kenapa enggak? Kenapa? Kita ini manusia pintar, kita ini manusia hebat, tetapi kita nggak mau belajar untuk menjadi hebat. Intinya nggak mau belajar. Makanya jiwa-jiwa maunya instan, buang. Yuk mulai detik ini, mulai hari ini, bismillah. Apapun yang instan, buang, pasti nggak manfaat. Iya benar. Belajarlah kita dari nol, belajarlah kita. Dan jangan malu walaupun kita belajar kepada anak yang baru 10 tahun. Kalau emang dia udah menguasai, belajarlah. Jadi jangan, wah gue malu belajar sama anak kecil. Nggak ada belajar. Gengsi ya. Nah, gengsi buanglah, kita belajar kok. Ya kan, kita menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Dari lahir sampai mati. Sampai mati, udah masuk kubur, ditalkin kok diajari. Iya. Nah, itu. Oke nih Pak Marno nih. Ya. Sekali lagi terima kasih nih Pak Marno. Kita sudah dijelaskan tentang ruqyah itu apa dan prosedur itu seperti apa, dan wah ini banyak banget sih nih ilmunya yang bisa diambil nih. Pak Marno, sebelum mengakhiri cerita nih Pak, punya pesan-pesan nih buat teman-teman yang ada di rumah nih? Kesimpulan dari cerita yang dibagikan sama Pak Marno kali ini. Mungkin untuk motivasi diri saya pribadi dan juga untuk rekan-rekan semuanya. Jadi belajarlah dan belajarlah sampai kalian otak kita nggak bisa menampung ilmu lagi, belajar dan terus belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah kita berkata begini, saya tidak bisa dan saya tidak mau. Itu motivasi dari diri saya. Jadi kalau kita udah bilang tidak bisa, stop. Dan kita tidak mau, stop di situ. Tapi kalau akan saya coba. Kalau kita pernah kena kasus sihir, belajarlah dari situ. Insya Allah sihir itu akan membawa kebaikan dalam diri kita kalau kita tahu. Kenapa? Sihir, jin, atau apapun itu ibarat misalnya kayak tegangan listrik tinggi. Kalau kita nggak tahu menaklukkannya, maka kita akan hancur. Tetapi kalau kita tahu menaklukkannya, listrik itu nggak ada apa-apanya. Gitu. Jadi mungkin sesuai tadi di awal, mungkin untuk rekan-rekanku semuanya, saya akan bagikan trik untuk mengecek di dalam diri kita, ini ada gangguan atau tidak. Jadi silakan rekan-rekan semua sediakan air putih. Ini insya Allah boleh dipraktekkan karena emang di sini nggak ada air ya. Cuma silakan ambil air putih, praktekkan, terus dekatkan ke mulut begini air putihnya itu. Bacakan ta'awudz. Kurang lebih ikutin saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacakan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus bacakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bacakan ayatul kursi. Bacakan selesai ayat kursi, bacakan Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Selesai bacakan Qul a'udzu birabbil falaq. Terakhir bacakan Qul a'udzu birabbin nas atau an-nas. Setelah selesai,
doakan air itu. Contoh begini, ya Allah jadikan wasilah molekul air ini untuk menghancurkan semua penyakit zahir batin, semua gangguan jin, sihir, jin nasab atau amalan-amalan batil yang ada dalam tubuh kami, orang yang akan meminum air ini, atau misalnya diri sendiri, tubuhku ini ya Allah. Selesai tiupkan 3 kali dan minum. Cara minumnya jangan langsung dihabiskan, tetapi baca bismillahirrahmanirrahim seteguk, biar masuk alhamdulillah. Baca lagi bismillahirrahmanirrahim seteguk, alhamdulillah, seteguk, alhamdulillah. Nah, rasakan nanti, insya Allah ada reaksi. Kalau mau muntah, dorong perutnya begini, keluarkan. Nah, untuk ngecek gangguan di dalam tubuh kita, adakah gangguan medis atau non medis. Jadi sebelum ke dokter, jadilah kita dokter sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Gunakan ayat-ayat suci Al-Quran, baru medis. Jadi biar sembuhnya sempurna, gunakan Al-Quran untuk berobat, lalu ke medis. Insya Allah itu akan kesembuhannya sempurna datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih nih sekali lagi nih Pak Marno. Oke, mungkin itu aja cerita pada malam kali ini. Gua Narid pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.